Semua. Tuhan sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kembali ya suaranya bisa terdengar jelas. Saya mau nggak ulas semua lagi, saya mau beberapa hal yang saya mau jadikan penekanan-penekanan untuk kita belajar malam hari ini ya, kebersamaannya seperti apa nanti. Ya, jadi kita akan lihat sama-sama di Wahyu pasal 2. Wahyu pasal. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Harusnya ini gembala jemaat, lebih tepat gitulah ya, lebih tepatnya ya. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saya mau lompat langsung ayat yang ke 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, tadi yang sampai aku datang, ini sampai kesudahannya, jadi semua sampai finish. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan ditemukan seperti tembikat, tekang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi saya renungkan 2 minggu ini, saudara, saya pribadi kan kemarin saya kasih terakhir saya singgung gini ya. Yang terpenting kalau Anda mau belajar di atasnya itu, awal-awalnya itu harus, ayat yang terakhir ini harus ngerti. Kita punya hati yang sama dengan hati Yesus. Apa yang dia rindukan untuk memberi penghargaan tertinggi buat kita. Nanti ya. Saya sampaikan jemaat keempat ini, Tiatira ini, jangan lupa ya. Ini mulai rewardnya, penghargaannya tidak untuk sekedar pribadi makan buah pohon kehidupan, ya, mahkota kehidupan, enggak. Tapi ini mulai mengerjakan sesuatu yang penggenapan akhir zaman, yaitu Yesus sebagai Raja nantinya kita ikut memerintah bersama dengan Dia. Ya. Kalau ini kita enggak bisa tuning dengan hati Kristus, ya, kita enggak sekedar mengaminkan, tapi kita nangkep hatinya, kerinduannya dia itu bukan sekedar raja sendirian, tidak mau dia. Dia mau bersama dengan mempelainya, ya, duduk bersama-sama. Ya. Bersama-sama dengan mempelainya, memerintah semua bangsa-bangsa. Dia mau memuliakan kita semua. Ya, jadi saya mau sampaikan ini terlalu penting sekali. Saya 2 minggu ini merenungkan banget dalam hidup saya. Apakah ini betul juga kerinduan hati saya? Ketika saya melayani sampai hari ini, sebenarnya kerinduan saya apa sih? Saya mengharapkan Tuhan mengupai saya apa? Saya mengharapkan Tuhan beri saya apa? Tadi saya dengar masalahnya tentang apa? Mau bagi berkat jual mobil ya. Jangan lupa saya ada dengar tadi ya, ada uang dengar buat saya 10% harus. Uang dengar itu penting. Jadi kerinduan apa yang saya pikirkan 2 minggu ini? Apakah benar-benar kerinduan saya aminkan dan saya rindu betul sungguh-sungguh memerintah bersama Yesus. Ini aduh, bayang-bayangkan ya apa enggak ya saya ini pengen memerintah apa saya pengen upah yang lain sih. Kalau saya tidak kepingin seperti yang Tuhan beri terbaik buat saya, yaitu memerintah bangsa-bangsa, bukan bangsa jin loh ya, bangsa manusia betul ya. Ya. Waduh, betapa satu kecewanya Yesus, yang kedua betapa menyesalnya saya, betapa beratnya, merasa beratnya pelayanan ini. Karena satu sisi, kalau saya ingat Mazmur 73 ya, Anda ingat Mazmur 73 itu ya, saya itu selalu ingat itu. Ketika saya berat ya, saya ingat itu. Kok yang lain lebih enak, lebih nyaman, lebih enggak ada komorbid begitu kan. Bisa kemana-mana ya. Saya dengar dari Pak Purwanto misalnya, Pak Stephen Tong itu
umur 80 lebih masih tur Sumatera gitu. Sedangkan saya ini di sini terus. Gitu. Jadi saya lihat banyak yang lain itu apa ya? Nanti bulan Mei Pak Daniel Sander akan tur Sumatera ya, mulai dari Lampung gitu ya. Bulan Mei nanti pastinya nanti kita coba pastikan. Ya, saya sudah dihubungi dengan panitia lokalnya. Ya nanti diatur deh. Jadi saya lihat orang-orang ini bergerak luar biasa sekali. Sedang yang lain nunggu virtual aja, ya. Program-program virtual ya, metaverse. Banyak hari ini saya dapat dari teman bahwa gereja NDC sudah mulai membuat metaverse ibadah. Ya kalau untuk misi saya setuju sih. Tapi bayangkan ya, misalnya perjamuan kudusnya virtual itu bagaimana ya di hadapan Tuhan ya? Berapa terikat? Saya belum pernah nonton gitu-gitu. Pembakaran mereka virtual itu gimana ya? Di metaverse begitu. Jadi saya kembali lagi ya. Kalau saya tidak merindukan ayat terakhirnya ini, memerintah bersama Yesus itu sebagai tempat yang terutama yang saya mau kejar itu, ya. Yang di atas atasnya itu ayat di atas atasnya percuma. Misalnya buat apa saya tahu Yesus sebagai anak Allah, matanya seperti nyala api, ya, kakinya seperti tembaga. Buat apa? Buat apa saya seperti jemaat Tiatira ya ditegur? Ini ada wanita, entah istrimu, entah jadi jemaatmu yang mengaku ya sebagai Isabel, saya harus kompromi dengan dia. Kenapa saya harus? Ini kan melengkapi saya, toh, Isabel ini. Kalau kita nggak ngerti Tuhan Yesus betul ya. Ini dia mengangkat dirinya sebagai nabi ya. Kalau saya tidak punya karunia nabi, kenabian, saya senang harusnya. Tapi karena ini tidak, ini mengambil jemaat dibawa ke dia. Ya, saya dengan suara Tuhan, saya begini begitu, lupa firman Tuhan dilupakan. Saya kompromi karena dia mungkin orang yang terdekat dengan saya. Dan seterusnya, saudaraku. Saya renung-renungkan, aduh. Sedangkan Anda tahu ya, ini isu semoga ya. Ini calon presiden yang 2024 aja sudah mulai bergerak, toh, bergerilya ini. Kayak TRB dekati orang yang mau janji ambil apa nanti 24 dukung dirinya, diminta fotokopi KTP-nya gitu. Ya, 2024 mereka menjadi presiden Indonesia sudah bergerak. Artinya dia niat, ada effort, ada usaha, ada perjuangan, ada enggak apa, mempengaruhi semua orang karena dia menjadi presiden Indonesia. Kita jadi presiden, jadi raja, memerintah dunia. Saya mikir-mikir, saya ini kok sama yang lain itu pengen presiden aja, mereka berjuang mati-matian, mengumpulkan duit mati-matian dalam dana, wah luar biasa kerja. Ya dengan cara-cara nggak benar apa benar saya nggak urusan deh. Tapi saya hargai perjuangannya. Lah saudara dan saya ini Tuhan mau tetapkan menjadi raja, memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Yesus yang akan duduk di tahtanya. Itu saudara. Kalau saya dan saudara tidak ngerti ini, pelayananmu sebagai gembala pun ya nanti hura-hura aja deh. Senang-senang ya. Ya, Anda mau mengharapkan apa? Jangan sampai upah yang kita harapkan, yang kita rindukan, kita mungkin ngeklaim ya. Tapi sebenarnya Tuhan bukan itu. Yang mau dia berikan Tuhan kita itu bukan ngasih itu. Waduh. Jadi apa ya? Terlunta-lunta, ini pikul salib tapi mungkin salibnya agak keliru gitu toh. Bukan dengan kemenangan ya. Aduh. Jemaat berkurang, ya, problem rumah tangga keluarga, ya kita tidak akan berjuang menyelesaikannya. Karena kita tidak rindu yang Tuhan rindukan, tapi kita rindu yang Tuhan tidak rindukan, saudara. Saya ini, aduh, 2 minggu ini seperti mau apa ya, mau ngomong apa lagi gitu ya. Saya dengan diri saya dulu. Tuhan Roh Kudus, ayo, saya ingat betul-betul di doa Yesus di Yohanes 17. Tuhan, kalau kau nggak beri kemuliaan-Mu ya untuk ngerti tubuh Kristus bersatu seperti apa yang merindukan Bapa dan Yesus bersatu seperti apa sih, kemuliaan di surga seperti apa. Jangankan saya mau berjuang,
bersatu dengan mungkin teman-teman pendeta, bersatu dengan orang-orang yang saya layani pun susahnya bukan main. Ego saya masih terlalu kadang, aduh tersinggung. Tadi misalnya ya, tadi pagi itu saya kucing-kucing yang di rumah itu, kucing-kucing kampung itu kan musim kawin itu kan ribut terus ya. Jadi saya 2 yang jantan tak bawa ke puskesmas, saya sterilkan. Steril. So, sudah lama, biasa kucing yang lain sudah, yang lama-lama kucing yang lain sudah saya steril. Ini ada anak-anak yang baru setahun lah kira-kira saya sterilkan biar nggak kawin ribut terus. Saya tiap malam mau konsentrasi berdoa mau istirahat susah. Saya masuk di puskesmas, saya agak lupa sih bangunannya baru-baru semua. Jadi saya pakai mobilnya, saya sudah ngerti. Ini kan puskesmas itu kompleksnya banyak, ada Kemenaker, ada pertanian, banyak. Kompleksnya tuh satu pintu tapi banyak gedung. Saya parkir, ternyata saya keliru parkirnya. Saya parkir di tenaga kerja. Ada ibu-ibu keluar ya, pakai jilbab itu keluar. Dek. Udah parkir di situ, Dek. Saya kaget tuh. Dia belum tahu umur saya kali ya. Pak Gede. Mas. Ya, mungkin berlihat saya, dia kaget, oh ini agak tua, kumisnya udah agak putih-putih. Mas. Jangan makan di situ ya, pokoknya di sebelah sana. Ini punya tenaga kerja. Saya tuh mau sedih ya, ada jengkelnya. Saya bilang, kan saya di sini. Kan itu agak penuh ya. Kok ada mobil mau masuk, kan saya kan tidak turun di situ. Ya, saya bilang, saya mau nyoto tuh, Bu, saya di sini, Bu. Saya gitu aja agak, aduh Tuhan, gitu aja jengkel saya. Tapi bayangkan ya, saudara boleh cek lah. Banyak orang Kristen mundur, banyak orang Kristen nggak ke gereja, mutung, sakit hati, dan sebagainya. Saya ini lihat diri saya, lihat banyak orang ketemu, itu bukan karena dengan orang luar seperti itu. Dengan orang luar seperti itu saya bisa ngampuni. Iyalah, dia nggak tahu saya. Maafkan gampang. Tapi begitu kena orang-orang terdekat kita, orang yang mungkin lebih rohani, ya, banyak jemaatnya kena hamba Tuhannya atau apa, tersinggung sedikit, sudah macam-macam. Itu saudara. Jadi betul-betul kemuliaan Tuhan itu untuk kita nggak diberikan, yang telah kuberikan, kata Yesus ya. Lihat. Ya 17 ayat 20, 21, 22-nya itu. Telah kuberikan kemuliaanku kepada mereka supaya mereka menjadi satu sempurna. Menjadi satu sempurna. Bukan satu-satu yang kita buat. Kata sempurna itu betul-betul kesatuan seperti Bapa dan Yesus di surga. Itu kalau enggak bukan sekedar diremakan, saya enggak, bahasanya apalagi saya enggak ngerti. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Bahasa yang tepat apa supaya kita ini terbuka kemuliaan Tuhan, ya, sehingga kita ini sampai terbuka, ya, memerintah bersama Yesus dan tahtanya yang penuh kemuliaan itu, sehingga kita di dunia ini tidak sekedar ngalah. Kita mau berurusannya. Yesus melepaskan jubahnya, membawa lap, dia bukan untuk ngepel, untuk membasuh kaki para murid. Yesus sengaja begitu karena dia apa? Dia memberi contoh. Saudara lihat ya. Ini Yohanes 13 sampai Yohanes 17 itu. Tadi saya melompat Yohanes 17-nya. Itu betul-betul pengajaran di ruang perjamuan kudus itu, ruang makan itu. Ini betul-betul pengajaran malam itu, ya. Itu kalau di Matius tambahkan perumpamaan 35-25. Jadi padat sekali. Yesus punya beberapa jam dia mau ngajar. Kenapa kalau saya lihat sistematikanya harusnya Yohanes 17 ditaruh 13-nya. Toh Yesus kepingin sama, mereka bersatu, ya, mengasihi supaya dunia lihat. Saling melayani, saling membasuh kaki. Kaki itu bagian tubuh yang paling hina, itu kaki, paling kotor. Yesus buat itu.
Dan dia perintahkan setiap kita, murid-muridnya waktu itu, dan kita semua, kerjakan hal yang sama seperti aku mengerjakan itu. Menyebut aku guru, Tuhan, aku mengerjakan melayani, aku menjadi hamba. Kerjakan itu. Ditambah perintahnya saling mengasihi. Seperti itu. Nanti dunia kan lihat, kamu ini murid-muridku. Tapi sepertinya Yesus mau selesai, mau ditangkap itu, dia ingat, aduh ini nggak bisa ini. Kalau tidak aku berikan kemuliaan yang terlalu mulia itu, yang Bapak berikan pada Yesus, ya. Kayak para murid lihat dia berubah rupa segala itu ya di gunung itu, ya. Petrus, Yohanes, Yakobus itu, ini tidak bisa bersatu. Jadi, saudara, kalau ingin memerintah nanti kita banyak ayatnya sih, ya. Satu tadi yang 13, saudara harus biar layak jadi raja yang bersamaan dengan Yesus mempelai ya, hatinya bersih. Saya ngomong dua ya, anak Allah. Kalau Anda lihat anak Allah di Injil itu penuh belas kasihan, ya, penuh belas kasihan anak Allah itu, penuh belas kasihan, menolong orang banyak, ya, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, menolong orang mati. Tapi yang tadi dikatakan ada 18 tadi, Wahyu 2, anak Allah tapi matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga yang keras, waktu itu logam terkeras. Ini maksudnya apa? Apa? Jadi satu sisi kita mengerti Allah api menghanguskan. Hati-hati, jangan menyembunyikan kesalahan dosa, jangan kompromi dengan termasuk pelayanan Isabel ini, kan pelayanan ini rohani. Kita harus peka sekali, kalau Anda dan saya betul-betul mengasihi Kristus dan takut Tuhan akan ngerti. Ini orang motivasinya apa sih? Nah ini, tentunya kita baca dulu kan, Wahyu 2 dan 3, nanti kita selesaikan. Yesus ngoreksi kita dulu. Motivasi Hondarka apa sih? Buka saya. Motivasi saya apa sih? Nah ini saudara semua. Apa motivasi saya? Kalau kita sudah biasa memberi Roh Kudus ruang untuk mau evaluasi, ngoreksi, motivasi hidup saya, saudara dan saya akan punya kepekaan kalau ada orang sekitar Anda yang mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Kayak Isabel ini. Dia nggak diangkat nabi, dia mengangkat dirinya. Dia mengakui sebagai nabi. Nabi itu tidak itu, nabi itu dikaruniakan Tuhan, dipilih Tuhan sebagai karunia nabi. Ingat Yesus 4 ya, ayat 11 itu. Itu 5 karunia khusus pemimpin. Ada rasul, nabi, penginjil, kok dibalik ya, dari sini. Jadi ini nanti gembala ini dari manis. Jadi rasul, penginjil, bukan, nabi, penginjil tengah yang paling pergi jauh. Lalu ini dari manis itu gembala. Pengajar ini suka ngorek kuping pengajar harus. Jadi orang nggak suka sama saya ini. Soal dia ngorek kuping. Ya, lihat kalau khusus kita nggak bilang aku gembala enggak. Itu panggilan khusus seperti Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Anda dan saya jadi gembala ini pertanyaan yang sama. Nih, saya lihat gambarnya Pak Mesnari. Ada Mesnari, apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus? Melebihi segalanya. Bahasanya asli itu melebihi yang kau punya, karena begitulah yang berarti. Makanya itu bilang kalau kau mengasihi aku, kau mengasihi istrimu, mengasihi bapak ibumu, saudaramu, anakmu, melebihi aku, kamu layak bagiku. Ya, agape gitu ya. Agape mengalahkan phileo. Harus begitu ya. Jadi saat gembala mengasihi Tuhan dulu. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, paket satunya takut Tuhannya nggak muncul pasti, nggak ada. Makanya saya suatu saat dengar Pak Erastus Sabdono bilang begini, saya ini harusnya mau ngasih tahu tiap orang Kristen harusnya membaca PL dulu, Perjanjian Lama dulu, kata Pak Erastus. Dia biar ngerti Allah itu seperti apa sih yang sesungguhnya. Kalau saya dulu, sampai sekarang, kalau orang baru bertobat, saya suruh baca PB dulu, biar nanti kasih Kristus, baru PR. Tapi saya nasihatnya Pak Erastus ngomongnya, kalau orang Kristen, jemaat Anda, lebih baik diajar PL dulu, kata Pak Erastus. Supaya ngerti, Allah itu nggak main-main.
Orang rakus saja minta burung puyuh, dihabisin sama Tuhan. Padahal juga orang menyalahkan Tuhan kan. Padang gurun ya bosan jalan-jalan terus. Lihat gak ada apa-apa, ada di daerah Panamu, gitu terus. Saya tiap hari lihat orang, lihat tembok terus saya. Saya kepengen daging, penikmatan dunia. Ingat ya, yang dari surga itu yang mana? Puyuh bukan dari surga. Puyuh permintaan daging orang Yahudi, orang percaya mintanya daging. Anda minta berkat mujizat hari ini, itu minta burung puyuh sebetulnya. Anda haus akan hal-hal yang orang dunia sudah punya, kita kepengen. Itu daging, itu puyuh, burung puyuh. Bukan mana. Itu saudara. Ya. Jadi paketnya itu ke anak Allah itu, ya, mengasihi, saudara mengasihi dia karena dia mengasihi kita lebih dulu. Yang kedua matanya nyala api supaya kita juga takut Tuhan. Banyak ayatnya nanti ya. Anda bisa baca banyak. Kasih dan takut Tuhan itu satu seperti mata uang. Kalau Anda kasih toh nggak takut Tuhan, pasti pertumbuhan rohanimu tidak bisa bertumbuh dengan natural secara rohani. Anak, hamba, sahabat, mempelai tidak pernah bisa. Ya, karena itu ada program, ada hal-hal yang proses dan progresnya. Sangkal dirilah, because dia aja dimuridkan sedemikian rupa sampai seperti itu. Tapi sebaliknya kalau Anda takut Tuhan toh, tidak kenal kasih, nanti kita seperti legalistik orang-orang Farisi di Taurat. Takut Tuhannya dipasang di depan, padahal hatinya sebenarnya tidak takut Tuhan. Karena kalau tidak lihat kasih Tuhan, takut Tuhannya itu seperti legalitas agamawi. Ya. Saya tutup dengan satu cerita ada di Yohanes. Maaf, ini cerita menarik nih, ada di Peda Markus yang ada ya. Matius 20 mulai 20. Judulnya LAI kasih begini. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, ya, bukan memerintah, melainkan melayani. Artinya sebenarnya Ibu Yohanes ini kepingin anak-anaknya itu Yakobus dan Yohanes nanti duduk sebagai sebagaimana Yesus ikut memerintah bersama dengan dia. Yang ngerti fisik ini sebenarnya Ibu Yohanes ngerti duluan. Anaknya juga nggak tahu. Oh ternyata nanti akan memerintah bersama Yesus. Nggak tahu dia ibunya dari mana. Walaupun visi itu muncul, tapi karena kurangnya pengetahuan, ya, jadi keliru. Tuhan bukan salahkan permintaannya, tidak. Tapi dia menjelaskan, permintaanmu itu pengertianmu keliru. Yuk kita baca ceritanya ya. 20 mulai. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, ya, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak, ya, di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah kamu meminum cawan yang ini terjemahnya lengkap, kok yang lengkap. Anda bisa lihat di Indonesia Modern bisa, atau literal translation bisa. Ya, saya gantian, saya mau ngambil yang Indonesia, saya mau ngambil yang translation dulu ya. ILT, Indonesian apa, literal ya, translation. Ini yang lebih sebenarnya lebih mendekati dengan King James hampir sama. Ayat 21. Kedua anakku ini bisa duduk, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kirimu di dalam kerajaanmu. Namun seraya menanggapi, Yesus berkata, kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang akan segera aku minum? Dan nih, dibaptis baptisan yang aku
dibaptiskan, dua syaratnya. Minum cawan, itu Yesus yang minum cawan, ya. Ini cawan nanggung dosa. Kita harus punya hati yang mau mengampuni semua orang, ya. Syaratnya kalau mau jadi pemimpin, ya. Yang kedua, baptisan yang akan Yesus terima. Yesus enggak, baptisan sudah, yang terima. Roh Kudus sudah dia. Satu yang belum, baptisan api, kata Yohanes. Nanti dia akan baptis kita dengan Roh Kudus dengan api. 1-2 dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, pasti itu Roh Kudus memenuhi dia. Karena dia mengajari Yohanes 13, 14, 15, 16 itu kan 14 mulai 16 kan sampai Roh Kudus semuanya. Dianya sudah, ya, dia memberi Roh Kudus, ya, kepada perempuan utusan, berarti dia sudah ada Roh Kudus. Jadi yang satu lagi baptisan api. Kita lihat kemudian. Mereka berkata kepadanya, kami sanggup. Ini salah ibu sama anak-anaknya. Ya, kami sanggup. Dan dia berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu akan minum cawanku. Memang harusnya. Dan kamu akan baptisan yang aku dibaptiskan. Tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, bukanlah hakku untuk memberikan, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan Bapakku. Buka. Ini belum ngerti karena Yesus belum naik ke sana. Ya. Dan setelah mendengarnya yang 10 menjadi marah, katakan, namun Yesus memanggil mereka ayat 35. Kamu telah mengetahui, pada mereka ya, bahwa para pemimpin bangsa-bangsa menerapkan kekuasaan atas mereka dan para pembesar menerapkan kewenangan atas mereka. Ya, ini kalau saya baca ini sama ini saya baca terjemahan barunya aja, lebih gampang terjemahan barunya. Aku tahu bahwa pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Berarti siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Sama ya, yang 13 ya. Dan siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, pemimpin, ya, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Sama saudara. Kembali ke Tiatira. Ya, baru dibuka, mulai ngerti. Oh, Bapak sudah mulai mengizinkan kalau kita ngalami seperti jemaat Tiatira, ya, kita menyampaikan firman anak Allah sungguh-sungguh, hidup kita lebih duluan, ya. Kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, kita nggak kompromi. Tuhan janjikan apa? Kita memegang sampai akhir, setia betul yang Anda kerjakan, ya, dan saya kerjakan, akan memerintah kepada bangsa-bangsa. Kita akan duduk sebelah kanan kiri semua. Yesus tengah tentunya ya. Kalau kita di kanan semua, Yesusnya di pinggir malah. Raja itu di tengah, ya, kanan kiri semua. Ibu Yakobus ngerti itu visinya. Nggak tahu siapa yang memberitahu. Cuma dia nganggap itu sesuatu yang karunia. Tidak, kata Tuhan, bukan karunia. Itu ada tanda kutip syaratnya. Minum cawan yang Yesus akan tanggung. Ya, Anda kalau minum cawan itu kayak Yesus. Orang seperti apa juga mau hina Anda, menyakiti jadi martir pun tidak boleh marah. Ini cawan murka Allah kepada banyak orang. Stefanus dilempari batu, dia apa? Tuhan ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sama Yesus disalib. Stefanus sudah minum cawan itu. Ya. Berusaha Nabi ngalami, dimurnikan betul. Petrus ngalami. Terakhir Anda lihat di 1 Petrus ya. Iman itu seperti emas. Bisa murni imanmu, ya, imanmu yang sampai mulia betul, itu perlu dimurnikan seperti emas dengan api, dengan penderitaan. Di dunia memang seperti itu. Kalau Anda mau kalibernya memerintah bersama Yesus. Persoalannya, dan Anda dan saya, kalau Anda tidak rindu betul seperti yang Tuhan rindukan, tapi kita merindukan sesuatu yang tidak Tuhan Yesus rindukan, memerintah itu, kita nggak mau, nggak kuat, saudara. Sudahlah, ini makin hari makin rumit. Udahlah, ya. Nanti Anda dan saya ngalaminya ya biasa-biasa saja.
Mau jemaat datang ya baik, tidak ya terserah, habis ya terserah. Kita pakai keluh-keluh aja, kita ngeluh kesah saja, ya. Tidak ada apa-apa, kita kerja lagi. Hati-hati. Saya belum nggak boleh kerja, bukan bilang mau begitu. Anda panggilannya aja seperti apa. Ya, saudara. Jadi malam ini mau saya tekankan lagi, punyailah kerinduan yang seperti Yesus rindukan, ingin beri yang terbaik, memerintah bersama dengan Dia terhadap bangsa-bangsa. Jangan merindukan sesuatu yang Dia tidak rindukan. Itu amsyong. Itu pelayanan kita bisa, aduh lihat tetangga bisa rumputnya hijau terus ya. Saya sengsara, dia kok enak terus. Wah, bisa kita, bisa cepat usus buntu kita. Atau mah kronis, bahaya. Ya. Kalau kita ngerti itu, kita akan ngerti anak manusia mengasihi kita, mati buat kita. Tapi matanya seperti nyala api, terobos amat dalam, tidak ada yang tersembunyi. Dosa pun tidak ada, kita kompromi pun, motivasi kita nggak benar ya. Kita mengasihi Isabel melebihi mengasihi Kristus, ketahuan semua. Api itu menghanguskan, yang tidak benar. Saudara pernah mengalami itu nggak sih? Saya pernah mengalami. Sudah habis semua, saudara. Anda lihat 2 Petrus ya. Tadi ya, 1 Petrus itu, api itu membuat imammu murni. Supaya apa? 2 Petrus pasal 3. Ketika semua, ya, hanya orang yang suci dan saleh yang bisa berdiri tegak. Kenapa? Kita udah habis duluan. Segala tetek bengeknya yang duniawi habis, betul daging kita habis. Ada lagunya dulu ya. Habis lenyap dagingku. Nah, aku ini hanya Kristus. Lagunya gimana sih dulu? Pak, mungkin kita nyanyikan nanti terakhir. Habis lenyap gunung batu, ya gitu dah. Tadi saya lupa. Ya itu ya. Nanti kita nih sama-sama. Kalau Kori izinkan nyanyi. Ya, saya rasa itu yang saya mau tekankan dulu sebelum kita diskusi ya. Baik, saya serahkan ke Pak Thomas biar waktunya agak panjang ya. Monggo Pak Thomas. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Undarka. Bagaimana suaranya Pak Undarka, jelas? Yang jelas kasih jempol. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Marbowo masih semangat. Ya, minum kopi Pak Marbowo. Ya, jangan sambil berdoa. Suaranya Pak Thomas kurang kencang. Oh iya. Gimana Pak? Jelas? Ya, kita mulai untuk sharing ya, karena memang malam ini melanjutkan Senin 2 minggu yang lalu ya, kita membahas tentang jemaat Tiatira, dan tadi Pak Undarka sudah mengingatkan lagi, menyegarkan dan memberi tambahan-tambahan ya yang tentunya membuat ya saya secara pribadi ya, juga yang membuat saya bergairah itu karena nanti di langit bumi yang baru ya kita bisa memerintah ya, bukan sekedar masuk langit bumi yang baru, tetapi kita punya kesempatan untuk memerintah kalau kita sungguh-sungguh selama di bumi. Semenjak saya mengerti kebenaran itu, wah saya bergairah sekali saudara-saudara ya. Jadi mari kita sharing malam ini bersama-sama. Saya persilahkan saudara siapa saja boleh duluan ya. Untuk khusus konteksnya jemaat Tiatira ya. Berkat-berkat apa yang sudah saudara dapatkan ya, baik malam ini maupun mendengarkan rekaman dari Zoom Senin 2 minggu yang lalu. Ya, saya persilahkan boleh tunjuk tangan. Pak Gule, sahabat saya, mau duluan silakan.
Ya, puji Tuhan. Pak Gula, silakan Pak Gula. Shalom teman-teman. Shalom. Halo Pak. Shalom Pak Gula. Bisa dengar saya? Bisa Pak. Tadi ada saya yang tidak lupa yang disampaikan hambanya di sharing yang pertama ya. Yang di mana di YouTube ya itu ya kemarin. Jadi kalau aku mengasihi seseorang, harus saya menyampaikan firman Tuhan kepadanya, mengajari seseorang tersebut. Nah, ini loh. Jadi ada jiwa ini. Aku mengasihi dia sebenarnya. Lalu dia bilang sama saya, Bapak macam sudah pernah ke sorga aja, ajari cerita sorga sama saya. Bapak itu aja pun belum sudah berbohong. Masa Bapak pendeta berbohong? Cerita sorga, padahal Bapak nggak pernah ke sorga, sama seperti saya. Gimana kayak gitu? Nah, itu kadang-kadang malas hidupku untuk memberitakan Injil kalau udah kayak gitu. Nah, bagaimana adalah solusinya ini buat teman-teman? Ini kan sharing kita kan. Ya, ada yang senyum, ada yang bengong juga kita ini. Apa kira-kira jawabannya kalau udah kayak gitu? Ya, saya bilang ya cerita firman Tuhan. Nah, itu ya saya sampaikan ke situ. Ya kalau firman Tuhan ada, Alkitab di rumah kami di sini banyak. Nah, berarti Bapak dengar cerita aja, belum pernah ke sana. Coba bayangkan kayak gitu. Nah, cobalah teman-teman dulu berikan solusi itu. Itu founder berkata di sharing pertama itu bahwa kalau kita mengasihi seseorang harus kita ajari dia firman Tuhan dengan baik. Nah, sudah kita ajari dengan baik. Ya. Tapi dengan tiba-tiba hanya itu satu jawabannya, udah selesai. Itu. Ya, Bapak nggak pernah ke surga kan? Enggak, katanya. Nah, ya nggak percayalah, sama dengan saya. Nah, gimana? Saya kembalikan kepada Pak Thomas kalau ada teman-teman yang bisa kasih solusi. Mudah-mudahan. Haleluya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Gula. Ya, wah kayaknya saya yang sama kayak Pak Gula nggak bisa jawab ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab ya. Karena saya ini tetangga Pak Gula, jadi ilmunya nggak jauh-jauh sama Pak Gula. Ya, mungkin Pak Marbowo yang punya pengalaman mungkin ya. Silakan Pak Marbowo. Gimana Pak mau pertanyaan dari Pak Gula ini? Halo, yang lain silahkan. Mungkin ada yang bisa membantu Pak Gula dan sharing kita dilanjutkan. Ya apa? Nggak mungkin kita mau ke surga dulu kan baru menjelaskan. Itulah saya bingung gitu, Pak. Aku belum ke surga, saya juga. Pak Gula juga belum pernah ke surga juga ya, sama dengan saya. Ya. Cuma saya beriman aku ke surga. Oh ya. Ya, baru dia bilang samanya kita Pak. Saya juga beriman ke surga. Nah. Ya. Ya, memang mungkin jalan untuk dia menerima kesaksian masih tertutup ya Pak.
tapi terus, Iya. terus berteman, menjadi sahabat, doa. Ya. Nanti dia akan cerita bahwa dia punya masalah yang dia nggak bisa selesaikan. Ya. Gitu. Jadi memang harus ya menggunakan Ini waktu. dalam minggu ini saya melayani orang tersebut. Ya. Kayak gitulah jawabannya. Jadi terus terang aja saya butuh pikiran kuat tuh dia bilang kayak gitu. Ya. Karena nggak pernah aku dengar, kulihat orang yang seperti itu. Ya. Ya, saya pikir apa yang sudah dijelaskan Pak Hondarka ya sudah Bilang sama saya. Ya, apa yang dijelaskan Pak Bagus. Hondarka sudah cukup bagus ya. Jadi apa yang diberitahukan Alkitab kita sampaikan. Ya. Dan kegairahan kita juga secara pribadi kita sampaikan. Ya. Itu karena kegairahan kita secara pribadi dengan kasih. Ya, itu. Makanya kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak bergairah, ya untuk semakin melakukan kehendak Tuhan, ya kita agak sulit. Gitu. Jadi, ya katakan bahwa kita mempercaya apa yang dikatakan Alkitab, gitu. Dan akibatnya kita menjadi bergairah, gitu. Hidup lebih sungguh-sungguh, hidup kudus, ya nggak kompromi dosa. Ya, oke, saya kasih kesempatan. Itu ajalah ada pengharapan saya, walaupun dia menolak saya perkataan seperti itu, tapi itu Tuhan tidak menolak kita. Nah, walaupun dia tutup jalan sama kita untuk menyampaikan mana firman Tuhan, tidak mungkin sekali bukan lewat pelayanan kita dia selamat, lewat pelayanan Pak Thomas, Edwin, ya. Aku percaya sudah kita tabur pasti bisa saja saya yang menyiram, membersihkan, Pak Edwin, Pak Thomas yang menuainya. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Semangat, tetap semangat Pak Gulat. Semangat. Ya, saya persilakan teman yang lain untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Hondarka. Silakan. Pak Purwanto, monggo. Sebentar, saya mungkin sedikit mengingatkan Pak Gulat. Kita semua ya. Sekali lagi kalau tidak salah, mungkin saya Wah, hilang suaranya. Hilang suaranya Pak Hondarka. Halo, suara saya jelas enggak? Suara saya jelas? Jadi saya konteksnya itu dalam arti Efesus 5, 22 dan 33 gitu ya. Jadi kita kalau mengasihi istri, kita mengajarkan kita masih mengajar firman ke istri. Supaya nanti kita berdua betul-betul makin sempurna ngerti begitu. Nanti kita akan ngalamin betul bagaimana kasih Kristus kepada kita, jemaatnya. Karena boleh mengajarkan apa? Rahasia ini besar. Besar sebenarnya antara Kristus dan jemaat. Ya, jadi pernikahan itu kan aneh pernikahan ya. Pernikahan itu dianggap sesuatu yang sakral penting sekali, tapi di surga nggak ada di surga. Ya, untuk apa? Ya ini selama di dunia biarlah kita sama istri ini betul-betul makin mencerminkan Kristus yang nyata. Kita betul-betul pelaku firman. Jadi yang kedua kan mungkin Pak Gula dan saya mungkin yang lain juga ya, mungkin kita sudah lama ngebalain sehingga kita lupa tentang misi, tentang menyampaikan Injil bagaimana awalnya. Begini, saya cerita aja deh. Ini apalagi zaman sekarang ya, anak sekolah semua ya. Saya itu tahun 83, ini pengalaman sedikit ya. 83 itu saya punya hati, dapat visi tentang Papua, Irian. Ya. Saya tidak pernah ke sana, cuma saya dengan kesaksian seorang ibu yang pernah pelayanan ke sana.
cerita sama saya percaya ibu itu dari sana. 83. Saya nggak pernah ke Papua, tapi saya terus gali tentang Irian, tentang Papua. Ya. Sama. Saya percaya Yesus pernah hidup. Sejarahnya ada bukunya, saudara. Dia ngajarkan apa? Ada di Alkitab. Dia bilang dia itu yang dari sana, dari surga. Saya percaya dia. Nah, pertanyaannya tadi, Pak Gulu mungkin perlu jelaskan perkara iman. Saya beriman, dia juga, oh, iman apa? Anda jangan jadi Alkitab. Imannya apa? Misalnya satunya ya, iman pada Yesus itu yang apa kan kita harus terima Yesus. Ya. Yohanes 1:12. Iman bukan itu iman-imanan kita. Saya beriman. Oh, bukan. Iman itu kasih karunia. Ya. Versus 2 ayat 8, 9, 10 kita tahu. Itu kasih karunia, keselamatan itu. Ya, didoakan betul. Yang kedua dijelasin betul. Banyak hari ini kita tidak pernah ke Amerika, tapi kalau orang bule dari Amerika, saya percaya dia dari sana, kita saya percaya. Kalau dia ngomong ikut aku, kayak saya berapa kali contoh. Kalau Anda enggak, saya ke orang Semarang. Anda percaya orang Semarang, kalau saya orang Semarang, percaya nanti suatu saat saya janji sama Pak Gule. Pak Gule nanti ikut saya ke Semarang suatu saat, ya, kalau Tuhan izinkan. Siapkan tiket semua. Nanti saya ajak keliling kota Semarang. Pak Gule enggak sekedar beriman, enggak sekedar percaya. Tapi ada buktinya, Hondarka lahir di Semarang. Ada KTP-nya. Itu namanya agama, Pak Gule. Semua agama ngajarnya sesuatu yang enggak pernah orang kesana selesai. Entah nirwana namanya, entah surganya ada bidadarinya, semua kesana semua. Itu namanya agama. Agama sesuatu yang memang kita rindukan, sesuatu yang di luar kita. Ya, Tuhan bicara apa? Ya tinggal kita adu aja, dia ada yang di Alkitab tuh. Misalnya ya. Kalau kita orang kan diadili, dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Ya kita melakukan firman Tuhan enggak? Kita belajar teater tadi contohnya. Nanti kita akan memerintah bersama Yesus. Percaya? Saya percaya. Apa? Ini yang ngomong. Yang dia raja. Karena ketika dia mau naik ke surga, dia beritahu apa? Segala kuasa di bumi dan di surga, di langit itu sudah menjadi milikku. Itu agama itu adanya di hati. Ya itu banyak tekniknya begitu, diajari banyak lah kalau kita mau misi. Oke Pak Gule, ingat buka buku-buku yang lama lagi gitu ya, yang kita pernah belajar dulu begitu seperti apa gitu ya. Tapi yang penting kita ngalami sendiri. Anda tidak boleh lepas kalau Anda hamba Tuhan. Kalau Anda sesama dengan mereka, teman-teman ya sudah lepas. Tapi kalau Anda harus kejar. Tuhan minta waktu. Anda belajar lagi. Lihat lagi firman Tuhannya apa. Kayak anak muda yang kaya raya. Tuhan bagaimana aku mau hidup kekal? Aku ingin hidup kekal. Tuhan sampaikan 5 hal. Yang terakhir tidak mengingini milik orang lain, tidak disampaikan. Ya. Aku sudah pelihara semuanya. Kalau kamu hidup kekal. Berikan orang miskin, ikut aku. Itu tidak sekedar beriman. Itu praktek. Percaya, lakukan, jual. Aku percaya Yesus. Aku beriman. Mau hidup kekal? Ya. Enggak, balik. Jual hartamu semuanya. Nanti jual semua kasih orang miskin, ikut aku. Tak tunggu. Tak tunggunya itu bahasa saya. Ya Alkitab lah, masa Pak Gulu lupa. Banyaklah, bisa lihat lagi, bisa belajar lagi, lihat di Alkitab lagi. Nah, itu menarik loh Pak Gulu, pertanyaan dari malam ini buat saya, buat kita semua lah. Mungkin kita terlalu lama khotbah aja, tidak pernah ketemu gitu-gitu kan. Biar kita mau belajar lagi, Mentara Kudus gimana lagi nih, lihat ya. Tentang hidup keselamatan bagaimana, banyak ya kita orang tidak percaya juga banyak. Tapi Anda lihat saudara Kapernaum, budaknya sakit. Di semua kesana tidak usah. Katakan seketap, satu kata saja, pasti akan sembuh. Terus sembuh. Pada sampai Yesus, Tuhan ingat aku ya, kalau kau sampai di Firdaus. Wow, Firdaus itu tempat Yesus. Tuhan ingat kalau engkau datang lagi, ya, ingat aku di Firdaus. Oh, Tuhan ingat kalau engkau datang lagi, ingat aku. Yesus bilang hari ini juga mau sampai di Firdaus. Dia percaya. Masuk Firdaus.
Nah, gitu-gitu menarik Pak Gule. Ini lemparan buat saya dan buat teman-teman semua lah. Mungkin kita sudah lama kok jemaat Anda habis, datang lagi yuk, mungkin cari yang baru lagi. Coba ya. Anda mulai kembali Tuhan, kenapa? Tadilah kita ingin memerintah bersama Yesus nggak sih? Kalau ingin, ayo ini firman anak Allah. Ya kan di ayat gitu. Pak Gule firman anak Allah, minta Tuhan singkapan. Aku ajari aku dulu, ajari aku. Ya tahu 7 jemaat di kitab Wahyu kan untuk gembalinya dulu. Ini firman anak Allah, gembala diajar dulu. Oh iya, ada ngomongin jemaat. Tetap, bukan maksud saya, tetap semangat, lebih semangat. Ini kok gini aja, saya kok nggak bisa sih Tuhan, Guru tolong. Mau belajar lagi. Gitu ya. Lihat banyak perkara. Nah itu menarik itu. Nanti kalau Anda memenangkan orang itu, wow, sukacitanya luar biasa itu. Itu penting. Karena jiwa dikejar Pak Guru. Ingat ya, malaikat di surga bersorak kalau apa? Satu orang bertobat. Ditangisi bila perlu didoain, ditangisi terus. Wah, selamatkan mereka. Yesus nangis Yesusan. Ayo engkau ini seperti tidak anak-anak kehilangan induknya gitu loh. Ya, gitu Pak Gule. Saya rasa nanti kita sering lebih panjang lah satu-satu ya. Terima kasih Pak Gule menyentak kita ya, belajar banyak kita. Mungkin yang lain silakan. Ya, mari silakan. Silakan Begitu, Pak Gule ya. Doakan ya teman-teman, besok aku berencana berkunjung sekali lagi sama dia orang. Amin. Tadi malam sudah kami doakan. Ya. Dan doa kita Pak Gule ya. Pak Gule belajar lagi ya. Pimpin apa ya gitu ya. Kita doakan ya. Pak Gule. Ya. Oke. Ada pewayan baru. Silakan nanti siapa yang buka the mic, open mic. Ya, mari silakan Pak Purwanto. Pak Im kayaknya tadi. Ya, Pak Im duluan. Pak Immanuel silakan sebagai kepala suku. Oke, terima kasih Pak Pur. Mohon maaf kalau mendahului, ya tua saya dikit paling Pak. Terima kasih Pak Kondarka, Pak Thomas. Saya ada sedikit kegelitik ini tentang tadi kata-kata kita merindukan Tuhan, belum tentu Tuhan merindukan kita. Bukan begitu. Mana? Tidak. Dia merindukan kita. Bukan. Apa yang kita rindukan seringkali bukan apa yang Tuhan rindukan. Nah, wae ini sudah dicatat. beda. Bukan. Ini ya. Bukan ributnya, bukan Yesusnya ya. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Jadi terus ada satu hal lagi seperti dalam pelayanan juga begitu. Kita rindukan jemaat, jemaat belum tentu rindukan kita. Oh ya, terus lanjut. Demikian pula terjadi seperti ini. Tuhan rindu sama kita. Tapi kita sibuk dengan kesibukan kita yang membuat hidup kita jadi tidak rindu sama Tuhan. Nah, mohon Pak, dalam sekali terjadi, kita ini terlalu sibuk dengan HP, dengan kehidupan, dengan keuangan, dengan sebagainya. Itu Tuhan sudah rindu nih nunggu, tapi kita seringkali bikin yang molor-molor. Nah, maaf kata, yang terjadi dalam hidup ini, banyak sekali benturannya secara manusianya begitu, bukan kepada Tuhannya. Tuhan sudah berikan kesempatan banyak. Nah, dalam pikiran saya, hati saya berkata bahwa kita harus kembali sujud seperti Pak Kondarka. Itu menurut saya. Nah, mohon penjelasan dengan katakan Pak Kondarka itu, apa sih yang membuat supaya Tuhan ini klop gitu, dengan kita atau kita klop dengan Tuhan terutama. Dalam hal kita rindukan Dia, mungkin itu aja lah Pak. Oke, terima kasih Pak. Agak mulai. Apa kita sampai itu bukan hati Tuhan, berarti itu tidak klop dan akhirnya semuanya akan menjadikan sesuatu tidak bertumbuh dan berbuah. Mohon Pak,
Itu aja. Terima kasih dan berkati. Ya, saya ingin kembalikan ke konteksnya hati-hati. Semuanya bukan itu Pak Emmanuel ingatkan kita itu benar, itu baik juga ya. Itu penting. Masalahnya yang tadi saya sampaikan bukan pribadi ke pribadi, bukan. Ini Yesus merindukan kita ini nanti kalau setia sampai akhir menang ya, mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, lalu siap baptisan Yesus, baptisan api, siap minum cawan dosa orang, kita nanggung begitu ya, dan sebagainya, bla 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 itu. Tuhan rindukan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Nah, apakah kehendak Yesus itu yang kepengen Pak Manuel dan saya dan kita semua ini memerintah bersama Yesus, kita juga kepengen memerintah. Gitu loh. Jadi ini mungkin Pak Emmanuel tadi lebih penting, mungkin pribadi lebih penting. Ini mungkin secondary tapi yang bersama, gitu ya. Ini sesuatu yang kalau kita lihat upahnya dari Wahyu 2 dan 3 itu kan upahnya sesuatu yang di sana nanti kelak. Itu kita rindu nggak? Jangan sampai kita rindunya upahnya hari ini, kita minta berkatnya segera, mukjizatnya. Itu ya betul, tapi itu bukan, dan Tuhan yang utama bukan itu. Jadi bahasanya begini, jangan sampai kita merindukan sesuatu yang Tuhan tidak rindukan diberikan itu sebenarnya. Atau sebaliknya, kita tidak merindukan sesuatu, memerintah dalam hal ini ya, bersama Yesus nanti memerintah bersama Yesus, memerintah bangsa-bangsa, tapi Tuhan rindunya itu. Tidak pernah ketemu begitu. Ini mungkin hal yang disampaikan Pak Manuel itu penting, ini juga penting begitu ya. Karena kita tidak sekedar dapat Yesus, Yesus janjinya banyak upahnya buat kita ya. Mahkota itu dan sebagainya. Nah itu juga kita rindukan. Tapi saya setuju, kalau kita tidak rindu Yesus, tidak mungkin kita rindu yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita ini. Ya, mau minta bersama Yesus, jangan nanti kamu minta sendiri, tidak. Kita mintanya bersama dengan Yesus begitu kira-kira. Begitu Pak Im, dua-dua penting. Oke, terima kasih Pak Pondarbel. Saya kasih kesempatan buat Pak Pur, silahkan. Pak Imnya dengar sih Pak Im. Halo Pak Im. Ya, udah dengar ya. Oh Pak Im, mana Pak Im? Dengar. Begitu Pak Im ya. Oke. Ditunggu rotinya. Siap. Roti apa ya? Banyak roti. Banyak macamnya. Oke lah. Ayo Pak Purwanto, setelah itu Pak Edwin. Terus Pak Andreas, ya. Silakan gantian. Terima kasih Pak. Senin yang lalu saya tidak ikut, tapi saya lihat YouTube-nya ya. Saya melihat percakapan itu. Halo, ciri khas dari. Halo, dengar ya suara saya? Ya, siap. Benar. Ya. Lanjut. Ya, jadi selalu dari surat-surat ini selalu ada pujian, catatan dari jemaat itu, terus ada seruan pertobatan, janji kemenangan. Jadi selalu 4 garis besar itu yang terus ditekankan melalui melalui penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini. Secara khusus untuk jemaat Tiatira, saya mengamati, saya mendengar dari penyampaian pemaparan dari Pak Hondarka bahwa memang ada dua jenis jemaat di situ, yaitu yang di khususnya Tiatira ya, yaitu jemaat yang perbuatannya baik, kasih, ada pelayanan dan ketabahan. Yang satu sisi ada jemaat yang mengikuti jejak Isabel ya. Nah, ada dua golongan di tengah-tengah jemaat Tiatira. Nah, kalau kita lihat dari janji yang diberikan Tuhan itu, barang siapa yang menang akan memerintah atau diberi otoritas bersama dengan Kristus. Nah, kalau dalam konteks ini kan tentunya kriterianya itu menang gitu loh. Jadi kalau dulu ya waktu saya pernah jadi jemaat, gembala dulu atau pendeta menyampaikan nanti semua orang percaya akan memerintah bersama dengan Kristus.
Nah, artinya janji ini diberikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tentunya bagi yang menang. Ya, kalau semua memerintah, siapa yang diperintah? Gitu. Ya kan? Ya. Mungkin dalam konteks ini tentunya namanya sebuah kerajaan, Yesus sebagai sentral, sebagai pusat penyembahan, dan tentunya maksud dari Ibu Zebedius itu mendekati Yesus tentang memposisikan diri, pengharapan bangsa Israel tentang Mesias waktu itu, menantikan seorang Mesias, dan tentunya Ibu dari Zebedius ini mengerti benar bahwa janji tentang Mesias itu, bahwa tentang kerajaannya yang kita kenal dengan langit baru dan bumi baru itu, bahwa dalam konteks itu, kalau kita melihat bahwa tentang janji kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun damai atau kerajaan milenium yang diperintah oleh Yesus, tentunya ini merupakan sesuatu pengharapan bangsa Israel. Konteksnya pada waktu itu murid-muridnya pengharapan akan itu. Tapi buktinya Yesus harus wafat, mati bagi dosa umat manusia. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Ibu Zebedius itu tidak selaras dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Apa maksud dari Tuhan itu sendiri? Bahwa ini menjadi pertanyaan, syarat untuk mendapat otoritas atau memerintah dengan Kristus tentunya ya menang. Artinya sampai Tuhan datang, kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, melakukan pelayanan dan kasih dan ketabahan dalam penantian Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tentunya ini menjadi syarat mutlak untuk kita memerintah bersama dengan Kristus. Nah, menanggapi tentang juga apa yang disampaikan Pak Gule tadi, ya itu tentunya ada namanya, kalau yang mengajar pendidikan agama Kristen itu di kelas 8 itu ada istilah martir dan apologet. Nah, jadi kalau sebenarnya kita pembelaan terhadap iman Kristen dengan dasar-dasar biblika dan teologi yang kuat, tentunya dengan hikmat Tuhan dapat menjawab hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, tetapi Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita bisa menjawab hal-hal yang sulit dan memberikan keyakinan bagi lawan bicara kita tentunya. Nah, mungkin hal itu yang disampaikan oleh Pak Andarka untuk terus kita, ya ada dua jalan, yaitu kita martir. Kalau martir itu ya orang yang mempertahankan imannya dan rela mati bagi Kristus. Tapi kalau berapologet itu ya kita semua orang percaya, khususnya gembala, ya tentunya ya kita harus bisa berapologet tentang iman kita, hal-hal yang mendasar, hal-hal serangan-serangan dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu bisa kita jawab melalui hikmat Tuhan juga, melalui pembelajaran secara biblikal. Nah, dua hal itu yang saya dapat tangkap, yang saya renungkan, saya teliti, bahwa untuk memerintah bersama Kristus ya harus menang. Kalau tidak menang, ya tidak bisa memerintah bersama Kristus. Kalau kita kembali kepada ayat yang pertama tadi. Itu saja Pak Thomas. Ya, jadi tanggapan saya. Dan oke, terima kasih. Saya tambahkan ayatnya di Pak Purwanto tadi ya. Saya mau tambahkan buat kita semua, mungkin Pak Gulu juga, dan kita semua itu penting ya, yang dikatakan apologet tadi ya. 1 Petrus 3 ayat 15, saudara. 1 Petrus 3 ayat 15. Ya, seringkali ini kita lupakan. Ini kadang juga penting terhadap hal yang
pengajian sesat dalam gereja. Kita juga penting ini dijelaskan. Jadi kita tidak asal terima saja. Saya baca ya, 1 Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Lihat ya, Tuhan itu berarti kita tahu ya, itu Tuhan adalah Tuhan yang mungkin secara iman itu dia menciptakan segalanya, yang punya surga semua dia itu Tuhan. Dan yang hidup mati orang, ada surga dan neraka. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harusnya dengan lemah lembut dan hormat. Harap kita semua memang siap seperti ini. Pak Proto ingatkan buat kita semua, ya harus. Ya. Hari ini banyak orang yang dari dalam pun pengajian sesat juga banyak ya. Ini Pak Gula masih enteng ketemu mungkin orang-orang yang maaf ya, nggak tahu yang Pak Gula hadap itu level jemaat apa level hamba-hamba Tuhan yang sudah 10 Alkitab tapi memang mulai nyimpang gitu ya. Ya kita berdoa Pak Gula besok ya. Saya harap Roh Kudus menolong. Pak Gula belajar malam hari ini, minta Roh Kudus ayat apa semua kita jelaskan sehingga apa. Ini seringkali kita lupa, kita seringkali menghadapinya orang-orang di luar kita dan agama lain. Tapi di dalam juga banyak, ya. Itu bukan sekedar debat, tapi ini mau penjelasan Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu itu apa? Kristus sebagai Tuhan loh. Bukan sekedar agamawi, tidak. Ya. Kristus bukan dirikan agama, tapi dia Tuhan. Tentukan hidup kekal, mati kekal orang. Dengan iman yang seperti apa? Percaya dia seperti apa? Terima kasih Pak Pur. Silakan yang lain lanjut. Ya, mari Pak Edwin. Baik, puji Tuhan. Selamat malam Pak Hur, selamat malam rekan-rekan. Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pur ya. Saya melihat memang yang disampaikan juga Pak Hon bahwa ayatnya yang ke-26 ini memang seharusnya yang menjadi tujuan kita, kerinduan kita gitu, ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pur tadi, syaratnya itu adalah ya kita menang begitu ya kan. Nah, saya ingin baca ayatnya yang ke-25 ini yang penting ya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang gitu ya kan. Dan memegang ini yang menjadi pertanyaan kita. Saya merenungkan apa sih sebenarnya yang harus kita terus pegang begitu ya kan dalam kehidupan yang berproses, panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala ya di tengah-tengah dunia ini yang tidak mudah untuk dijalani dalam pelayanan. Saya mendapati bahwa kita perlu kembali kepada ayatnya yang ke-19, ayat 19 di sana disampaikan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saya mendapatkan jawaban ini bahwa kualitas inilah ya, keunggulan inilah ya, baik sebagai hamba Tuhan ataupun jemaat ya, yang harus terus kita pegang di dalam kehidupan kita ya, selain hal-hal yang lain yang mungkin bisa ditambahkan. Tapi saya lihat bahwa ini kualitas-kualitas inilah yang harus terus kita pegang, bahkan kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sehingga kita bisa masuk pada ayatnya yang ke-26, ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun memang untuk memelihara ya, menghidupi kualitas-kualitas ini bukanlah sesuatu yang mudah begitu ya kan, di tengah-tengah dunia ini ya. Kadang memang jujur ya, seperti dengan jemaat Tiatira ya, seperti dengan jemaat Tiatira, mereka justru terjebak pada sikap kompromi ya, mengikuti ajaran-ajaran dari Isabel. Ini kan Isabel ini ya seperti yang disampaikan Pak Hon ya, ada beberapa penafsir ya yang menafsirkan bahwa ini adalah istri dari gembala atau penatua ataupun uskup. Tapi juga ada yang menafsirkan justru ini adalah
seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira, meskipun itu dipertanyakan dan banyak tafsiran-tafsiran yang lain. Nah, justru kadangkala ya saya katakan tadi bahwa tidak mudah untuk menghidupi kualitas-kualitas ini, karena kadang saya tidak bilang kita, atau ya secara jujur ya mungkin loh kita ini terjebak pada sikap kompromi sama seperti jemaat yang ada di Tiatira ini gitu. Ini yang perlu terus menerus ya mungkin ya inilah salah satu wadah yang terus mengingatkan kita begitu ya kan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk saling menasehati gitu ya kan, karena jujur kita kadang memang mengalami kesulitan untuk terus menghidupi kualitas-kualitas ini. Tapi saya ya bukan tidak, ya mungkin lah, pastilah kita bisa menjalani ini begitu ya kan. Nah, kemudian saya pikir memang perlu kita terus menjaga menjaga ketulusan, kemurnian di dalam pelayanan begitu, ketulusan, kemurnian di dalam pelayanan, lepas dari sikap kompromi gitu ya kan, sehingga kita bisa ya menjadi jemaat yang menang seperti di dalam ayatnya yang ke-26. Menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, dan kepada kita dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing dan bagikan kepada kita ya, teman-teman yang ada pada malam hari ini. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Edwin. Ya, tadi saya pikir sudah ada pengangkatan kok. Di rumahnya Pak Yanto kok nggak kelihatan orangnya. Oh, ternyata sekarang udah kelihatan lagi. Ya. Haleluya. Saya kira Pak Yanto sudah diangkat Tuhan lebih dulu tadi. Kok nggak ada? Nggak usah dulu Pak Thomas, lagi disusunnya itu kalimatnya. Iya, tadi kursinya ada tapi kok orangnya nggak ada gitu ya. Wah, saya nggak diangkat-angkat apa? Ya, Pak Gule belum diangkat, ini apa? Ada dosa-dosa. Ini lagi mempersiapkan ayat ini. Oke lah. Ya, saya persilahkan Pak Ian, silakan Pak Ian. Ya, ini Pak Baktiar bergabung lagi nih ya. Puji Tuhan masih belum diangkat. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi sebentar menghilang. Oh ya, sorry Pak Iar, Pak Andreas dulu ya tadi. Oh, tadi silakan. Pak Andreas silakan. Pak Iar aja dulu yang lebih tua, lebih senior maksudnya. Oke, silakan Pak Iar. Ya, udah Pak. Ya, dengar Pak. Siap, bagus, dengar. Jelas. Ya. Oke, baik. Saya tadi mungkin ada beberapa yang juga tidak mengikuti. Baru Pak Pur juga dapat separuh. Lalu Pak Edwin. Baik. Jadi dari penyampaian teman-teman itu, Bapak-bapak semua, saya ingin menambahkan bahwa satu hal yang terpenting di sini, bahwa dari semua yang disampaikan oleh Pak Hon dari kemarin, tadi diulang kembali, lalu ada beberapa ayat-ayat ditambahkan, juga Pak Pur, Pak Edwin, dan penyampaian dari Pak Gule. Saya ingin menambahkan bahwa pentingnya kesemangatan kita sebagai gembala untuk memiliki kerinduan, kata Pak Hondarka tadi, bagaimana ketika kita untuk terus belajar firman, dan seperti kemarin sampaikan Pak Hondarka bahwa firman itu akan dapat membuat orang bertobat. Tidak-tidaknya kita terlebih dahulu, baru nanti orang lain. Nah, di sini di ayat 23, bagian yang ke B, dikatakan bahwa akulah yang menguji
batin dan hati orang. Ya, jadi dalam setiap kehidupan kita semua, mungkin untuk tingkat kita sebagai gembala, tingkatan kita sebagai gembala yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat, pasti kerinduan yang harus dimiliki dalam kehidupan kita. Saya terlalu yakin dan sangat yakin bahwa gembala, hamba Tuhan pasti merindukan itu semua, bagaimana memerintah. Namun hal yang terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Tuhan menguji batin dan hati kita. Jadi ada beberapa teman menyampaikan di awal bahwa betapa pentingnya ketulusan kita dalam kita untuk melayani Tuhan dalam penggembalaan bersama dengan jemaat Tuhan, yang seringkali juga ada banyak hal-hal yang membuat dalam kehidupan kita bisa ambyar. Tapi dari kebenaran firman ini secara tersurat jelas bahwa siapa yang menang. Jadi mungkin menang di sini juga ada beberapa hal menurut pandangan saya. Artinya bahwa tentang iman kita, ataupun mungkin kalau di sini secara jelasnya adalah mengenai penderitaan. Tadi Pak Ondarga juga menyampaikan bahwa iman kita akan dimulihkan dengan penderitaan. Saya kira itu baiklah. Jadi sepertinya ada satu ancang-ancang. Namun kadangkala dengan tidak sadar dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan pelayanan kita, seringkali kita ini juga mengalami hal-hal yang sangat jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu melihat hati dan batin kita. Maka perlu kehati-hatian kita sebagai gembala untuk ini, bagaimana kita menjalani, jangan sampai kehidupan kita juga akan mengalami situasi-situasi yang seperti di Tiatira. Tapi dalam sisi lain mengenai jemaat yang menganut pahamnya Isabel atau Nabiah itu yang mempengaruhi jemaat sehingga mereka tidak mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Baik, saya kira gitu Pak Thomas. Tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yer. Jadi ya kita harus semangat ya intinya. Mari Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Thomas. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, malam Pak. Shalom. Hal yang saya dapatkan dan ingin saya sampaikan, yang pertama tentang rekaman Zoom awal bulan itu yang dibagikan Pak Thomas. Dengar pagi tadi, saya mendapatkan satu hal. Walaupun Ahab adalah orang pertama di Israel, saya pikir yang menjadi yang membuat Isabel berada di atas, punya kuasa, karena pun Ahab itu adalah raja, tapi dalam hal penyembahan kepada berhala, Isabel lah yang mengajari Ahab. Saya mendapatnya di sana. Sebabnya hal ini kita merasa punya pengaruh, khususnya dalam hal penyembahannya. Dan lihat dengan jemaat yang Tiatira ditegur Tuhan, saya kutip sebuah buku tentang kitab Wahyu, Tuhan menegur jemaat di Tiatira karena membiarkan adanya wanita Isabel. Mereka tidak berusaha mencegah, menahan, membiarkan Isabel
penyembahan berhala kepada umat Tuhan. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita juga sebagai para pemimpin. Kalau kita melihat seseorang yang tahu dalam gereja, kita mesti hati-hati. Saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang orang kedua ini. Yang saya maksud bukan istri, bukan, tapi salah satu yang dalam kegiatan pergerakan jemaat, pembangunan fisik gereja misalnya, ya merasa berada di atas segala. Bahkan waktu itu saya sempat berpikir, ini nih aku nih raja tapi tidak berkuasa di dalam istana, dalam istanaku sendiri begitu. Saya selalu ngomong sama istri kala itu, aku ini raja yang tidak berkuasa dalam istanaku begitu. Karena kalau ada tukang kerja terus saya mengarahkan mesti begini gitu, ini orang kedua ini yang merasa punya pengaruh ini, yang dominan ini, yang maunya didengar begitu. Dan celakanya jemaat lain berpikir saya itu takut sama dia, sedangkan saya pun tidak ada rasa takut. Itu bagi pengalaman, nggak enaknya orang kedua lebih berkuasa. Jadi kita untungnya bukan dalam hal doktrin atau apa, hanya dalam hal misalnya ada program pembangunan apa, dalam pembangunan apa, saya hanya ngalah. Walaupun seringkali bentuknya tidak sesuai yang saya dan jemaat lain inginkan, karena harus ikut orang yang pengaruh ini. Itu pengalaman saya. Lalu dari apa yang disampaikan Pak Hondarka malam hari ini, beda dengan teman-teman yang lain, saya mendapatnya dua hal. Bahwa orang yang akan memerintah bersama Tuhan Yesus adalah orang yang bersih. Bersih di sini tentu bersih hatinya, terbebas dari kecemaran dunia. Bersih tidak hanya seseorang, menurut saya bisa terlihat ketika menghadapi sesuatu. Ada kalanya kita hamba Tuhan pun sering berprasangka tidak baik, punya hati yang tidak bersih terhadap tindakan teman pendeta lain. Jadi tentang siapa yang boleh memerintah bersama Tuhan, tentang hati yang bersih ini, bukan hanya kita harus terbebas dari dosa, tapi mari kita menyikapi segala sesuatu, peristiwa, sikap teman kita terhadap kita dengan berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Lalu hal yang berikutnya, ini yang saya dapat, dan saya ingin bertanya sama Pak Hondarka di bagian terakhir ini. Tadi Pak Hondarka sampaikan ada kalimat yang saya catat, banyak orang Kristen tidak ke gereja lagi karena tersinggung dengan orang-orang dekat di dalam gereja, termasuk tersinggung dengan kita, pendeta atau gembalanya. Hari-hari ini saya mengamati, mencermati, ada jemaat yang seperti ini di pelayanan kami. Pertanyaan saya sama Pak Hondarka atau teman-teman yang lain, bagaimana menghadapi jemaat yang tidak mau ke gereja karena tersinggung dengar khotbah, padahal saya tidak pernah berniat menyampaikan khotbah itu nyinggung dia, tapi dia tertemplak, dia tersinggung. Ada yang karena saya tegur, tersinggung, tidak mau ke gereja. Pertanyaan saya, ngadepi domba yang model begini ini seperti apa? Terakhir saya mau menanggapi yang pergumulan rekan sekerja kita Pak Gule tadi. Saya punya pengalaman hanya di bidang dalam hal lain, menghadapi pertanyaan sulit
Dalam hal lain, waktu saya masih ada di Sumatera Selatan, mengurus hibah tanah sampai disidang di kantor kecamatan. Saya berpegang pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kalimat apa yang harus saya ucapkan, meskipun konteksnya saya tahu lain. Dan saya mengalami itu, menghadapi staf-staf kecamatan itu, saya membuat mereka bungkam dengan kalimat yang Tuhan berikan. Awalnya saya Tuhan biarkan suruh mereka bicara dulu. Akhirnya Tuhan taruh di pikiran, di hati saya kalimat-kalimat yang membuat mereka bungkam. Keluar dari kantor kecamatan itu saya sendiri bingung. Aku tadi kok bisa sekak mati mereka semua, sekitar 7 atau 8 orang. Jadi Pak Gule, saya sarankan berserah sama Tuhan. Jangan modal ambisi memenangkan dia, tapi minta pimpinan Tuhan. Percayalah di saat Pak Gule kesulitan kata untuk memberi jawab, janji Tuhan saat itu juga Tuhan akan taruh perkataan-perkataan hikmat yang bisa mematahkan pertanyaan-pertanyaan orang yang Pak Gule ingin menangkan tadi. Itu saja, mohon jawaban dari Pak Hondarka dari yang sebelumnya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Ya, ini sudah jam 9. Saya kasih waktu ke Pak Hondarka. Baik. Terima kasih. Saya mau baca ulang lagi ayat Matius 20, saudara. Sepertinya saudara biar nancep. Ya. Ini saudara percaya yang ngomongin jemaat Tiatira lewat Yohanes siapa? Yesus, bukan malaikat ya. Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri juga pernah ngomongin sama Yohanes, Zebedius sama ibunya juga diomongin. Orang lain juga mendengarnya semua. Ya, saya mau langsung aja ayat ke-22. Atau mungkin ya 22 deh. Baca yang literal ya. Namun seraya menanggapi, Yesus berkata, kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta. Ya, kita minta apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang akan segera aku minum dan baptisan yang aku dibaptiskan? Mereka berkata kepadanya, kami sanggup. Nah, jawab Yesus nih, 23 nih. Sesungguhnya kamu akan minum cawanku. Harus artinya toh, sesungguhnya berarti kan sebenarnya memang kamu semua, para murid termasuk kita semua, akan minum cawan Yesus. Cawan itu nanggung dosa orang lain, ya. Artinya apa? Hari ini kalau orang jadi menjawab misalnya juga ya, orang bersalah sama kita, apa juga kita tahu itu memang bagian kita, ya. Kita sampai apa? Bila perlu minta ampun datang, gitu. Yesus membasuh kaki, ya. Oke kita, aduh kok nyinggung dia ya, ya didatangi. Kita bagian kita minta maaf, ya selesaikan. Oh, dia nggak mau ya nggak apa-apa sih. Kita nggak bisa paksa orang. Nah tadi bagian Pak Mesri juga cerita Pak Gule, kita berdoakan Tuhan. Tuhan ampuni aku, minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun, Anda datengin, ya. Nggak usah jelasin, nggak usah. Minta maaf aja. Saya minta maaf, ya. Kalau mau ada perkataan saya yang menyinggung saudara, gitu ya, minta maaf. Udah, nggak usah satu kerja juga nggak usah. Udah, minta maaf aja. Ya, saya minta maaf. Kita tunggu, ya. Jadi saudara harus minum cawan menanggung. Tapi bagian kita tidak boleh nyimpen kesan orang lain, nggak boleh. Lalu tiap malamnya bisa mendoain Tuhan, ya. Apalagi harus kerjakan. Aku minta maaf lagi atau bagaimana? Selamatkan dia Tuhan, ya. Bukakan beri pengertian dia. Lalu yang kedua, kamu akan dibaptis, baptisan yang aku dibaptiskan, tapi aku duduk di sebelah kanan dan seterusnya ya. Jadi dua itu ya. Yang pemerintah tadi saya mau konteksnya mau tambahkan. Pemerintah yang saudara lihat anak manusia, ya, tapi matanya bagaikan nyala api, gitu ya. Kakinya bagian tembaga, itu Anda harus ngerti betul kasih dan takut Tuhannya harus ada. Kamu begini, saudara. Nah, ini kok aduh ngomongnya gimana saudara ya?
Saudara jangan melihat sesuatu tadi banyak Pak Arti dan semuanya ya. Kita menang sampai akhir Pak Pur gitu ya. Menang sampai akhir itu artinya sebenarnya dua perkara. Ya. Jangan sampai kita hanya ngertinya, ini tolong dengar baik-baik ya, biar kita enggak dulu lagi ya omongan saya. Menang sampai akhir ketika kita ngalamin tantangan dari luar, ya tadi saya cerita toh, api seperti api penderitaan dan sebagainya itu, ya. Itu sisi lain kita harus punya cara pandang, itu memurnikan kita. Ini kita lagi ngalamin baptisan api ini, kira-kira begitu. Ya. Jadi saudara kuat. Jadi bahasanya lain apa? Iblis itu dipakai Tuhan, kayak Ayub loh, mencobai sepertinya ingin dijatuhkan. Tapi itu sisi lain untuk menguji Mas makin murni loh. Mas itu tanpa api nggak bisa. Mas itu nggak bisa dimurnikan dengan air, dibasuh air sabun nggak bisa. Dengan api, firmannya banyak lah. Ya. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi ketika tantangan di luar seperti apapun, saudara tahu, ini satu sisi bahasanya apa ya? Kayak Yusuf ngomong tuh. Orang atau iblis boleh mereka ingin jatuhkan aku. Tapi Allahku itu membalikkannya. Ini semua untuk maksud yang besar begitu. Yakobus katakan apa? Tuhan tidak bisa menguji kita atau mencobai kita. Tidak. Semuanya Tuhan, tanda kutip, dia pakai iblis. Sama seperti iblis di Matius 4, diizinkan dekati Yesus. Kalau engkau anak Allah, bahasa lihat ya, jadikan batu ini roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sudah lihat baik-baik ya, bahasanya itu ya. Sama seperti kalau hendarkan kalau engkau anak Allah, dicobain. Justru pencobaan itu muncul karena kita anak Allah. Saudara kalau tidak anak Allah, kok tidak Tuhan ingin membentuknya jadi emas, kita nanti hidupnya santai. Jadi justru saya mau sampaikan hidup saya dan saudara, kalau tidak ada ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan, jangan-jangan Tuhan sudah membiarkan kita ini. Wah itu paling nggak enak itu. Itu kayak Imam Eli. Imam Eli harus tiap Sabat dia menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tahu Tuhan tidak bicara sama dia. Bisa bayangin ya. Saya pernah ngomong sama kita semua kan, waktu di tempat ini, Sensi. Kalau minggu Tuhan tidak bicara sama saudara, saudara khotbah nggak? Khotbah, harus khotbah dong. Itu yang bahaya buat saya. Jadi renungannya bukan seperti itu. Renungannya dari minggu habis khotbah, Anda minggu depan lagi ngotot sama Tuhan. Apa Tuhan terus kejar? Dan persiapannya Sabtu malam. Wah itu terlalu lah. Saudara ya bukan gembala yang baik lah kalau seperti itulah. Saudara. Jadi semua itu rencana iblis itu tidak lepas dari kontrol Tuhan. Jadi kalau ada dan saya semakin banyak persoalan percobaannya, tadinya siapa menang supaya menang, itu menangnya karena apa? Itu menangnya karena Kristus yang izinkan itu supaya karena tadi ada bahasa Roh Kudus lah, firman Tuhan, beri makanan lah, kasih karunia-Nya lah. Nah kebiasaan jangan sampai kita salah ngerti ya saudara ya. Hati-hati. Dia saya saudara aman-aman hidupnya aman, berkat melimpah ya. Itu buat saya justru ngeri loh. Itu kayak Mazmur 73. Jangan-jangan kita lagi ditaruh di tempat yang curam, penuh dengan oli, licin sekali. Tinggal geblak kita pasti. Tapi geblak pun baik sebelum sampai neraka. Geblak balik kita. Daripada nggak geblak kita, berluncur terus tanpa geblak. Kita balik. Saya menangkap ya. Tuhan, memang kita harus minum, harus dibaptis itu harus. Kalau mau ikut memerintah, jadinya cuma dua. Tetap mengasihi Tuhan dan takut Tuhan. Nanti kita tidak tidak akan kompromi dan sebagainya. Hati yang tadi di matanya menyala itu, Yesus matanya menyala apa itu? Tidak di atas nama Tuhan, kalau lihat hatiku terbuka sama sekali. Dia menguji batin dan hati kita. Ujilah aku, kau lihat. Di hadapan orang mungkin aku hebat, aku pendeta yang top, tapi di hadapanmu tuh tidak bisa tersembunyi.
Karena ingat, kalau Anda gembala yang baik, yang benar, Tuhan selalu bicara sama Anda dulu sebelum ke jemaat, Wahyu 2-3 itu. Diomongin dulu. Aku siapa? Karena ketika Yesus mengatakan dirinya aku siapa, ya, itu biasanya konteksnya persis seperti yang kita alami hari itu. Itu yang saya mau sampaikan. Ya, jadi Pak Mesnari ya doa dulu pasti, ya, minta Tuhan jamah hati orang. Iya kan? Yang bisa ngubah siapa? Saya aja, saudara tidak bisa ngubah saya juga tidak bisa ngubah saudara. Yang bisa ngubah hati orang itu Roh Kudus. Dan waktunya Tuhan. Tapi bagian kita, yang orang salah mengerti, kita harus berani datang minta maaf. Maafkan saya. Ya. Kalau saudara berkenan, memaafkan saya undang balik ke gereja boleh, gitu ya. Nah, gitu aja, titik. Nggak usah dirayu-rayu apa, nggak usah. Ya, tapi pulang kita berdoa terus ya. Nanti apa datang lagi gitu loh. Ya. Pengalaman itu hati-hati sekali. Makanya saya selalu ngomong kan, kalau bisa Anda itu khotbah jangan mingguan topiknya. Itu bisa nyinggung orang pasti. Khotbah aja seri. Ya, seri. Apa aja seri, pokoknya seri ya. Jadi per 6 bulan per tahun Anda mau apa hamba. Jadi seri. Jadi memang itu waktunya itu. Waktu yang mau perpuluhan ya perpuluhan. Jadi sudah waktu perpuluhan memang datanya perpuluhan. Sudah tahu ngomong perpuluhan. Jadi orang nggak merasa tersinggung. Jangan per topik mingguan. Itu bisa tendensius orang lihatnya. Oke, terima kasih Pak Thomas. Tuhan berkati, saya kembalikan semuanya. Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Mendaka. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Tolong ya, maaf ya. Nanti dengarnya utuh lengkap ya. Jangan sepotong-sepotong ya. Bahaya soalnya. Baik. Oke, terima kasih. Apa ada pengumuman dari Pak Yanto? Pak Yanto. Gini kalau Pak Yanto sudah nggak ada ya? Baik. Ada, masih ada itu. Pak Yanto ada itu. Ada? Ada, Pak. Halo. Ya, halo Pak, silakan. Ya. Ya Pak Yanto dengar, monggo. Halo Pak. Ya, halo. Halo. Ya Pak. Ya Pak Yanto, dengar. Silakan. Rupanya kawan-kawan ini, nggak dengar, nggak kuat melek. Awalnya penuh yang ikut sepertinya berapa 14. Sabar Bento. Setelah pertengahan ini nggak kuat, ini ngilang semua, tinggal berapa ini? Tinggal lebih sabar Pak Thomas ya. lagi. Iya Pak. Iya. Intermezzo. Oke Pak, kami bantu bilangkan sama orang itu nanti. Ya. Kita selesaikan sampai akhir. Ya. Tapi enak kalau saya ngomong sama pendeta ini nggak ada yang kesinggung gitu. Biasa. Haleluya. Jadi tentang mengikut sensi baik itu yang Zoom atau dengan langsung itu terkhusus yang menerima beasiswa. Ini bukannya semua khusus sih. Semua khusus, semua harapannya berkeinginan untuk ada keinginan untuk ikut gitu. Tetapi sepertinya yang ikut, yang diberikan, yang menerima beasiswa ini supaya mengikuti ini, karena ada beberapa persyaratan sebetulnya. Nanti Mbak Wati mungkin sudah share tentang yang menerima beasiswa itu. Di antaranya supaya mendorong anaknya itu bisa ikut retreat, karena kalau tidak ikut ini ada sanksi gitu ya. Ya bukan sanksi tapi ada catatan khusus sehingga
6 bulan selama 6 bulan itu tidak diberikan uang bantuan beasiswa itu. Nah, demikian juga untuk yang mengikuti sensi gitu ya. Sensi ini 1 bulan kan 2 kali. Tanggal 1 dan minggu pertama dan minggu ke-3. Minggu pertama itu dengan Senin pertama ya, Senin pertama dan Senin ketiga ya. Ya, tanggal 7 dan tanggal 21. Nah, tetapi untuk yang sekarang ini kan harusnya yang sekarang ini sensi langsung, tetapi karena Metro ini setelah kita koordinasi dengan rekan-rekan pengurus tidak memungkinkan untuk kita bisa kumpul mengundang dari beberapa pendeta di beberapa wilayah untuk datang, sehingga dengan Zoom cara ini. Jadi kalau sampai dengan 2 minggu 2 kali berturut-turut tidak ikut Zoom atau tidak ikut sensi, karena ini sekarang ini Zoom terus ini sepertinya karena kondisi semacam ini, maka akan uang beasiswa akan diberikan gitu, tidak diberikan gitu dalam satu bulan. 1 bulan itu supaya dimengerti ini. Sebetulnya saya menyampaikan ini terasa berat sepertinya untuk menyampaikan, tapi karena ini demi untuk kita semua lah, pengurus juga sama-sama mengerti gitu ya. Ya, bagus, tidak kompromi. Ya. Sebelumnya kok keras sekali ini ya. Ini bukan bermaksud itu, tetapi supaya rekan-rekan juga mengetahui. Ini sepertinya untuk minggu ke depan bulan Maret, berarti bulan Maret minggu pertama ini sepertinya masih Zoom lagi. Tapi saya akan koordinasi dengan pengurus apakah ini dengan Zoom atau langsung ke Sayen. Ini kami memang belum. Tapi sepertinya dengan kondisi semacam ini dengan Zoom sepertinya prediksi saya gitu. Itu yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Yanto. Pak Panjaitan tadi izin ke saya karena lagi pelayanan tim ke Riau. Iya. Pak Waler ya? Iya, Pak Waler, Pak. Iya. Pak, kalau Pak Samad ini isoma loh katanya, saya ngebel tadi. Iya, Pak. Beliau lagi isolasi. Nah, tapi mungkin kondisinya yang lemah karena ya kalau isoman kan kalau badannya sehat bisa ikut Zoom nggak masalah gitu. Tapi mungkin lemah gitu kan. Iya, kondisinya lemah. Tadi saya WA juga. Jadi saya secara pribadi hampir semua saya japri juga Pak Yanto. Jadi bukan hanya di grup tapi secara pribadi dari siang tadi saya japri ya, termasuk Pak Edwin saya japri supaya nggak lupa gitu. Karena hamba-hamba Allah ini kadang-kadang sibuk terus lupa. Saya dijawab saya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita akan mengakhiri, kita bersyukur ya, nanti kita dengarkan lagi dan nanti Pak Yanto umumkan lagi di grup untuk sesi yang berikutnya, sensi yang berikutnya. Iya. Ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pertemuan Zoom malam hari ini. Biar kami terus diberikan kehausan rohani ya Tuhan. Sehingga kami didapati pekerjaan kami lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Ya Tuhan, dan hidup kami tidak kompromi dengan roh-roh penyesatan ya Tuhan. Dan kami mengajar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk jemaat yang kami gembalakan. Tuhan tolong kami semua sebagai gembala-gembala terus antusias,
terus haus dan lapar karena ada upah memerintah bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan Tuhan langit bumi yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, berkati teman-teman kami yang kurang sehat, Pak Yohanes Samad dan beberapa teman kami, karena gangguan cuaca tidak bisa ikut. Tuhan tolong semuanya. Kami akan beristirahat dalam damai sejahtera. Kami berdoa buat pengurus Sayan, Tuhan berkati semua dengan kesehatan. Secara khusus Kota Metro, ya Tuhan tolong. Sehingga 2 minggu ke depan kami bisa pertemuan tatap muka kalau kondisinya semakin baik Tuhan. Terima kasih secara khusus buat Pak Undarka, Tuhan karuniakan terus kesehatan dan hikmat yang terus segar untuk mengajar kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih. Terima Terima kasih Pak kasih Om. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Ya, Pak Bule, Pak Besnari, Pak Repi, teman-teman Pak Wanto, Pak Yanto. Ya, kita foto dulu ya. Muncul di kamera dulu semua. Ya. Ya. Nah, ini Pak Philip. Wah, Pak Philip ini ternyata masih ganteng juga malam-malam ini. Kita tinggal kelihatan tadi. Iya. Kemana ini? Ada. Ayo Pak Philip. Oke, Pak Baik, Philip. terima kasih Pak Thomas. Iya Pak, Terima kasih. Tuhan berkati. Malam, Tuhan berkati.